Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau bahas tentang PBM, soal-soal dari PBM sekaligus pembahasannya. Dimulai dari nomor 1 dulu nih. Kalau ketemu paragraf yang kayak gini, kita tuh langsung cari tahu apa itu pertanyaannya. Di sini berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut. Yang ditanya adalah pemahaman. Manakah pernyataan yang tidak tepat? Nah, berarti kalau kayak gini kalian harus baca nih secara keseluruhan. Nah, kita kan baca dulu nih di sini intinya apa. Kita punya judul kategori KUPS 2020 melalui persentase. Nah, di sini apa itu KUPS? Jadi, setelah mendapatkan SK izin pengelola, kelompok penerima izin, jadi dia ternyata meminta izin dan diberikan SK perizinan. Nah, kelompok yang menerima izin ini membentuk suatu kelompok yang disebut sebagai KUPS. Nah, ini adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Dimaksud untuk mengelola sumber daya hutan supaya bisa dikembangkan dan bermanfaat baik secara lingkungan, sosial maupun ekonomi. Nah, ternyata kelompok KUPS ini dibagi menjadi 4 kategori. Nah, kita bisa tahu 4 kategorinya. Ada kategori blue, kategori silver, kategori gold, dan kategori platinum. Nah, ini adalah inti-inti dari bacaan tersebut. Oke, yang pertama di sini ada kategori blue, adalah kelompok yang sudah kita masuk ke pilihannya nih. Ada A, B, C, D, E. Oke, apa aja nih A, B, C, D, E? A itu kan kelompok blue, merupakan kelompok yang sudah mendapat izin pengelola dan telah mengidentifikasi potensi. Nah, kita lihat di sini kelompok yang sudah mendapat izin pengelola dan sudah mengidentifikasi potensi usaha. Oke, berarti ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kemudian yang B, KUPS dibagi menjadi 4 kategori. Kita tahu ya di sini ada 4 kategori, berarti benar. Nah, KUPS kategori gold, yang C kategori gold sudah mengolah produk atau tempat wisata dan sudah memiliki pasar. Oke, kita lihat di sini. Kategori gold mana? Ini nih, kategori gold sudah mengelola produk dan memiliki pasar atau wisatawan lokal. Oke, berarti pernyataannya benar ya. Lalu KUPS sudah mencapai 6.940 kelompok per tahun 2020. Oke, kita lihat di sini sampai tahun 2020 jumlah KUPS sudah mencapai 6.900 kelompok. Oke, berarti benar ya. Pertanyaannya kan di sini manakah pernyataan yang tidak tepat? Oke, berarti di sini ada kelompok gold mencapai 425, sedangkan di sini ada 435. Berarti ini yang salah. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita bisa lihat di sini ya, ada pembahasannya, ada jawabannya E. Oke, nomor 1 terjawab. Ini yang penting kita harus teliti dalam membaca. Kemudian yang nomor 2 masih dengan paragraf yang sama, berdasarkan langsung kita ke soalnya ya. Berdasarkan teks tersebut, berapa jumlah kategori KUPS? Ini ada di soal sebelumnya ya. Ada 4 kategori nih di sini ya. Ada 4 kategori. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Lalu kita ke nomor 3. Masih sama. Di sini soalnya apa nih? Masih paragrafnya masih sama ya. Kesimpulan apa? Kita harus mencari kesimpulan apa yang tepat berdasarkan teks tersebut, dan biasanya kesimpulan itu adanya di ujung paragraf. Nah, kita lihat di sini setelah semua kita udah ngejelasin tentang KUPS tuh ada 4 kategori. Terus di sini ada 6.900 kelompok. Setiap kategorinya punya berapa kelompok ya? Di sini blue ada 452 kelompok, silver ada 197, goldnya berapa, platinumnya berapa. Oke, kemudian di sini Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyoto mengatakan pentingnya kerjasama banyak pihak untuk bisa mendorong KUPS bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, ini adalah inti dari banyaknya paragraf atau kalimat-kalimat yang disusun. Ini adalah kesimpulannya, karena biasanya ada di akhir. Kita lihat, benar nggak? Nah, benar ya ini ya, yang C. Kemudian nomor 4, masih sama paragrafnya.
Kelompok KPUS mana yang tidak mencapai 10%? Nah, ini kita bisa lihat nih 10% dari si satuan persennya di sini nih. Ini ternyata kita enak banget nih, udah ada nih. Platinum cuma 1%, gold ada 6%, silver 28%, blue 65%. Berarti yang tidak mencapai ada platinum dan ada gold. Oke, mana nih, ada blue dan platinum salah, silver dan blue salah, gold dan blue salah, platinum dan silver salah, platinum dan gold. Nah, jawabannya yang ini, platinum dan gold. Oke, ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, kelompok KUPS manakah? Nah, kalau yang tadi di bawah, kalau yang ini lebih dari 10%, berarti kita bisa tahu silver dan blue, karena yang ini di bawah 10%. Nah, berarti mana nih? Silver dan blue nih, yang ini ya. Ini salah. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Nomor 6, jika jumlah presentasi KUPS dengan kategori blue ternyata berkurang sebesar 50%. Oke, kita tahu nih di sini jumlahnya ada 4.521. Nah, kalau dibagi 2 berarti totalnya ada berapa nih? Kalau dibagi 2 nih, kita bagi 2 ya. Kalau dibagi 2 totalnya akan 2.260,5. Nah, angka ini ternyata lebih besar daripada angka silver 1937, maka urutannya tetap akan sama, tidak ada yang berubah. Tetap di sini blue akan memimpin lebih besar daripada silver. Silver juga akan memimpin dari gold dulu. Oke, dari gold. Setelah itu lebih besar daripada platinum. Oke, kita lihat pilihannya. Yang A, kategori gold akan menempati posisi pertama yang terbanyak. Oke, yang terbanyak tetap masih blue ya. Berarti jawabannya adalah salah. Yang B, kategori platinum akan menempati posisi pertama dengan kategori yang paling sedikit. Nah, ini benar ya berarti ya. Karena platinum tetap yang paling sedikit, nomor 1. Kemudian yang C, kategori silver akan menempati posisi kedua sebagai kategori paling sedikit. Nah, yang paling sedikit itu adalah yang gold, bukan yang silver. Berarti salah ya. Kategori blue akan menempati posisi ketiga sebagai KPUS terbanyak. Sedangkan kita tahu di sini kategori blue itu tetap yang pertama, bukan yang ketiga ya. Berarti salah. Lalu kategori platinum akan menempati posisi pertama kategori KPUS terbanyak. Salah, karena yang terbanyak itu adalah yang blue. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sesuai ya sama pembahasannya. Lalu kita masuk ke nomor 7. Nah, ini udah ganti nih. Udah ganti paragraf, udah ganti teksnya. Kita baca ulang berarti ya. Oke, di sini ada pengeluaran non makanan dan pengeluaran makanan. Di sini menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, porsi pengeluaran makanan merupakan salah satu petunjuk kesehatan. Di sini kata kuncinya nih, ada kata kuncinya. Kata kuncinya ternyata makin kecil porsinya berarti kita makin sejahtera. Berarti ini kebalikan nih teman-teman. Bisa bikin catatan dulu. Semakin kecil porsi makanan, maka akan semakin tinggi kesejahteraan. Oke, gini ya. Berarti gimana nih? Berdasarkan pemahaman, kita masuk ke soalnya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Di sini ada menurut Badan Pusat Statistik posisi pemasukan. Nah, kalau ini kan posisi pengeluaran, berarti jawabannya salah. Oke, makin tinggi porsi pengeluaran makanan, makin tinggi porsi, maka
makin tinggi porsi pengeluaran makanan ketimbang total pengeluaran, berarti derajat ketahanan pangan semakin tangguh. Nah, ini bener atau enggak nih? Kita lihat nih di bacaannya, kita cari. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Makin rendah porsi pengeluaran makanan ketimbang total pengeluarannya, maka semakin tinggi, semakin tangguh. Iya, karena tadi ini ya, kalau porsi makanannya rendah, berarti ini kan porsi makanannya rendah ya. Kalau porsi makanan rendah berarti dia semakin sejahtera, berarti ketahanan panganannya juga semakin tangguh gitu. Masih sama ya, berarti ini semakin tinggi berarti salah ya yang ini ya pernyataannya. Oke, yang nomor C. Masyarakat maju cenderung memiliki pengeluaran non makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran untuk makanan. Nah, kita lihat di sini nih. Ternyata mereka juga sudah menyimpulkan kalau masyarakat maju cenderung memiliki pengeluaran non makanan yang lebih tinggi. Jadi pengeluaran non makanan yang justru yang lebih tinggi daripada pengeluaran yang makanan. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kayak porsi makanan sempat menurun. Kalau menurun berarti yang ini nih, nomor 17. Ternyata 2017 itu porsi belanja makanan sempat meningkat. Karena kalau meningkat nih, porsi makanannya meningkat, berarti kesejahteraannya menurun gitu. Kalau ini udah menurun, sama-sama menurun, sedangkan mereka adalah keterbalikan, berarti ini pernyataan yang salah. Berarti yang benar itu adalah yang C gitu. Kemudian nomor 8. Nomor 8, berdasarkan teks tersebut, porsi belanja makanan tahun 2019 relatif sama dengan, nah di sini kita tahu. Kemudian di sini porsi belanja makanan sempat meningkat pada tahun 2017, tapi kemudian membaik di tahun berikutnya. Nah, pada tahun 2019 kesejahteraan orang Indonesia relatif sama dengan 2016. Berarti jawabannya 2016. Kemudian yang nomor 9. Berdasarkan grafik tersebut, pengeluaran per orang untuk kebutuhan makanan pada tahun 2018, kebutuhan makanan. Oke, kita lihat di sini. Ada kebutuhan yang non makanan, ada yang kebutuhan makanan. Berarti kita fokus ke yang ini nih, yang kebutuhan makanan. Pada tahun 2018 ini nih. Berarti jawabannya adalah 50%. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 10. Nomor 10, pengeluaran per orang untuk kebutuhan non makanan pada tahun 2016. Nah, kita tahu nih, tadi 2016 itu sama dengan 2019 karena di tabel ini tidak ada 2016. Berarti kita langsung lihatnya di 2019. Yang ditanya itu adalah yang non makanan. Berarti jawabannya yang ini, 51%. Oke.